Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Yosetriano dari Unit Keuangan Farmasi. Kali ini saya akan menjawab Group Property Test Manager dengan 3 pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan yang pertama yaitu proses dan fungsi manajemen. Saya akan menjelaskan secara sederhana dengan menggunakan matriks tentang proses manajemen dan fungsi manajemen. Definisi dari proses manajemen yaitu langkah atau tahapan yang dijalankan oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan fungsi manajemen yaitu tugas-tugas yang dilakukan oleh manajer dalam mencapai tujuan organisasi. Masing-masing memiliki komponen. Untuk proses manajemen dan fungsi manajemen memiliki 4 komponen yang sama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, atau sering disebut POA. Keterkaitan antara proses manajemen dan fungsi manajemen yaitu pada proses manajemen, rangkaian aktivitas yang dijalankan secara berurutan atau berulang. Sedangkan pada fungsi manajemen, yaitu integrasi gabungan proses manajemen untuk mendukung dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua yaitu manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses yang melibatkan perencanaan, evaluasi, dan pengembangan kinerja individu dan tim dalam organisasi. Komponen dalam manajemen kinerja dan alurnya ada 8, yaitu 1. Penetapan tujuan. Komponennya ialah menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dipercaya, relevan, dan berbatas waktu. Sedangkan alurnya yaitu identifikasi tujuan kinerja yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu perencanaan kinerja. Komponennya yaitu rencana tindakan untuk mencapai tujuan, pengembangan strategi kinerja, dan penentuan sumber daya yang diperlukan. Alurnya yaitu menyusun rencana kerja atau program pelatihan yang mendukung pencapaian tujuan. Yang ketiga yaitu pemantauan kinerja. Komponennya yaitu pengukuran dan memantau kinerja secara teratur. Alurnya yaitu memantau kemajuan karyawan terhadap pencapaian tujuan, serta menilai kinerja secara bertahap. Yang keempat yaitu umpan balik atau feedback. Komponennya yaitu memberikan umpan balik yang jelas dan tepat waktu tentang kinerja. Alurnya yaitu memberikan umpan balik kepada karyawan berdasarkan hasil pemantauan kinerja. Yang kelima yaitu evaluasi kinerja. Komponennya yaitu evaluasi formal kinerja berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Alurnya melakukan penilaian kinerja secara menyeluruh untuk menentukan pencapaian tujuan dan memberikan rekomendasi pengembangannya. Keenam yaitu pengembangan kinerja. Komponennya yaitu memberikan dukungan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan. Alurnya yaitu menyediakan program pelatihan atau bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Yang ketujuh yaitu penghargaan dan pengakuan. Komponennya yaitu pengakuan atas pencapaian yang luar biasa, memberikan penghargaan atau insentif. Alurnya yaitu mengakui dan memberikan penghargaan kepada karyawan atas pencapaian mereka yang signifikan. Yang kedelapan yaitu perencanaan karir. Komponennya yaitu merencanakan dan mengembangkan jalur karir yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi karyawan. Alurnya yaitu membahas dan merencanakan jalur karir bersama karyawan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan karyawan. Aktivitas dalam manajemen kinerja yaitu penetapan tujuan. Pertama yaitu penetapan tujuan.
menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk setiap karyawan atau tim dalam organisasi. Yang kedua yaitu perencanaan kinerja, membuat rencana, tindakan, dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan termasuk pengembangan rencana kerja dan program pelatihan. Yang ketiga yaitu pemantauan kinerja, memantau kinerja karyawan atau tim secara teratur untuk mengevaluasi kemajuan mereka dalam mencapai tujuan dan memberikan umpan balik yang sesuai. Yang keempat yaitu umpan balik atau feedback, memberikan umpan balik yang jelas, konstruktif, tepat waktu kepada karyawan tentang kinerja mereka, termasuk pengakuan atas prestasi yang baik dan saran untuk perbaikan. Yang kelima yaitu evaluasi kinerja, melakukan evaluasi formal terhadap kinerja karyawan yang mungkin melibatkan penilaian oleh atasan langsung, sesama karyawan kerja, atau bahkan karyawan itu sendiri. Yang keenam yaitu pengembangan kinerja, memberikan dukungan, pelatihan, sumber daya kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tujuan individu. Ketujuh yaitu penghargaan dan pengakuan, mengakui dan memberikan penghargaan kepada karyawan atas pencapaian mereka yang luar biasa atau upaya yang signifikan dalam mencapai tujuan organisasi. Kedelapan yaitu perencanaan karir, membantu karyawan dalam merencanakan dan mengembangkan jalur karir yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka serta sesuai dengan tujuan organisasi. Kesembilan yaitu manajemen kinerja yang buruk, mengidentifikasi, mengenangani kinerja yang buruk atau tidak memenuhi harapan termasuk memberikan bimbingan, pembinaan, dan tindakan disipliner yang sesuai. Ke-10 yaitu revisi tujuan dan rencana, meninjau dan memperbarui tujuan, rencana, strategi kinerja, apakah sesuai dengan perubahan kondisi atau kebutuhan organisasi. Berikutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, kondisi unit keuangan. Kondisi unit keuangan saat ini yaitu sudah adanya pendapatan meningkat, tetapi target belum terpenuhi. Keuangan sudah dapat membayar kewajiban tepat waktu, di mana kita bisa membayar kewajiban jasa medis dokter tepat maksimal tanggal 5 untuk Jasmed BPJS. Kemudian kita juga membayarkan kewajiban pembayaran kepada hutang distributor farmasi dan distributor non-medis. Yang ketiga yaitu di keuangan sekarang kita sudah menggunakan bank secara CMS atau Cash Management Service. Ini sudah kita lakukan pada Bank BSI dan Bank BCA. Dan ini sangat membantu proses kelancaran di unit keuangan. Kemudian di keuangan sekarang sudah pembayaran dapat secara tunai, gesek baik dengan menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Kita sudah memiliki mesin edisi BCA karena sebagian besar pengguna atau pembayaran pasien-pasien menggunakan bank BCA. Tanggal 26 kemarin kita sudah mulai dapat menggunakan pembayaran QRIS BSI. Tetapi kondisi keuangan kita, biaya operasional dirasa masih tinggi. Rencana perbaikannya yaitu, menurut saya yaitu dengan satu, melakukan evaluasi pembelian medis dan non-medis. Kedua yaitu kita memilih vendor medis dan non-medis untuk mendapatkan harga yang bersaing. Ketiga yaitu penggunaan obat generik
untuk pasien BPJS. Karena beberapa ditemukan pada billing tagihan pasien rawat jalan, pasien BPJS rawat jalan, masih banyak dokter yang menggunakan obat paten dengan jumlah yang cukup banyak. Kemudian yang keempat yaitu negosiasi kontrak untuk mendapatkan diskon pembelian yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu pengelolaan stok barang baik medis dan non medis sehingga tidak terjadi kelebihan stok. Sekian, terima kasih. Syukron kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.